Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi di channel Galeri 1 STB, channel seputar hewan peliharaan. Ini kita lagi bersama iguana kecil. Nah, kali ini kita akan mencoba menjemurnya guys, di waktu yang tepat, yaitu pada siang hari di cuaca masih panas. Tentunya ini adalah salah satu kebutuhan iguana ya guys. Matahari menjadi salah satu kebutuhan iguana untuk mencerna makanan yang sudah dimakan di dalam tubuhnya guys. Tanpa matahari bisa menyebabkan iguana jamuran, terus juga bisa menjadi bladder stone atau batu ginjal akibat makanan yang tidak bisa dicerna sempurna di dalam perut iguana. Nah, ini mumpung cuacanya lagi panas, ini adalah waktu yang pas untuk menjemur iguana-iguana kita ya guys. Ini iguananya saya jemur di dalam rumah dan juga sambil dipegang ya. Tentunya dengan tujuan membangun bonding atau trust dengan iguana kita agar menjadi jinak dan tidak liar ya guys ketika besar nanti. Juga tujuannya agar bisa dihandle dan aman dipegang oleh siapa saja ya guys. Bisa anak kecil, perempuan, atau teman-teman lainnya agar bisa memegangnya secara aman. Ini saya jemur di dalam rumah juga agar bisa dipantau guys. Ternyata ketika iguana dijemur, mereka juga sambil memakani serangga ya guys, yaitu dengan jenis semut. Tentunya ketika saya research, semut itu ternyata juga baik guys untuk iguana. Jadi tidak ada salahnya sesekali ya guys, bukan sering, kita memberi pakan iguana kita dengan serangga, dengan tujuan adalah untuk memberi asupan protein hewani kepada mereka guys. Saya lain kali akan mencobanya dengan jangkrik, ulat Hongkong maupun serangga-serangga kecil lainnya guys. Dengan catatan pemberian pakannya pun tidak sering ya guys, bisa 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali, karena dikhawatirkan serangga itu susah dicernanya dalam perut iguana ya guys. Alangkah lebih baiknya ketika memberi pakan jangkrik, kaki jangkrik itu dipatahkan terlebih dahulu guys. Tujuannya ketika dimakan, duri-duri yang ada di kakinya tidak menusuk di bagian perut ataupun organ dalam pada iguana kita ya guys. Untuk usia iguana baby, mungkin kita beri pakan serangganya dalam porsi sedikit saja guys. Kecuali untuk iguana yang besar, tidak apa-apa dengan porsi 2-5 jangkrik, mungkin aman-aman saja, karena pencernaan mereka bisa dibilang sudah kuat dibanding iguana-iguana kecil seperti ini. Nah, ini bisa dilihat si iguana sedang menggerogoti atau mencari semut yang kecil-kecil untuk dia makan guys. Tentunya ini juga hal yang positif ya untuk pakan iguana, agar tidak bosan ketika kita beri pakan sayur ataupun buah-buahan terus. Hasil riset juga menyampaikan semut juga baik karena mengandung protein hewani untuk mempercepat proses pertumbuhan iguana-iguana kita. Ini saya biarkan memang seperti ini biar mencari semut sendiri, karena itu juga sebagian apa ya guys, seperti sifat alami yang dimiliki oleh iguana. Ketika iguana liar di alam bebas, kita pun juga tidak tahu mereka mau makan apa saja, yang tentunya juga tidak luput dari pakan-pakan seperti serangga ataupun hewan-hewan kecil lainnya guys. Karena di alam ini selain ada tumbuhan juga ada hewan. Nah, ini begitupun juga dengan iguana lain yang contohnya seperti ini. Mereka cenderung ke pojok tembok untuk mencari semut ya. Sama kasusnya, mereka juga mungkin membutuhkan serangga atau seperti semut itu untuk dirinya ya guys, sehingga mereka pun juga secara insting mencari sendiri tanpa harus disodori ataupun diberi pakan. Kita biarkan saja. Nah, ini contoh semutnya kecil-kecil seperti ini guys. Tetap kita pantau sambil dijemur. Tapi untuk iguana kecil saya yang di dalam kurung ini, saya masih belum berani untuk memberi serangga karena masih baby ya guys. Ini masih usia 1 bulanan ini guys, tidak sampai 2 bulan. Dikhawatirkan pencernaannya masih lemah, belum bisa mencerna seperti serangga kecil ataupun semut ya guys.
Ini untuk yang hijau, warnanya sangat bagus, sangat terang ketika di bawah terik matahari, membuat kita lebih semangat untuk merawatnya ya guys. Selain itu juga iguana atau peliharaan ini berfungsi sebagai penghilang stres ketika kita penat atau sibuk dalam pekerjaan kita guys. Dan untuk teman-teman pemula yang baru ingin belajar memelihara iguana, tentunya ini adalah hal yang bagus untuk memelihara iguana dari usia baby up ya guys. Saya sarankan agar memeliharanya dari usia baby up agar tidak rentan mati ataupun stres ya guys. Perawatannya pun bisa dibilang sangat mudah. Kita hanya memerlukan waktu untuk menjemur, memandikan, dan memberi pakan guys. Perawatan tambahannya mungkin hanya sekedar kita handle, kita pegang-pegang agar iguana kita nurut ataupun jinak ya guys. Ini yang di dalam kurung adalah iguana Pico dan Piki yang satu angkatan, namun usianya sama namun ukurannya beda. Kalau yang ini adalah iguana red yang masih belum bermutasi menjadi merah, namun menurut saya lebih indah seperti ini guys daripada full merah ya. Entah kenapa selera orang pun juga berbeda-beda. Namun ketika dewasa pasti mutasi warna rednya akan menjadi penuh ya guys. Iguana ini semuanya jenis Columbia ya guys ya. Katanya teman-teman di netizen itu Columbia yang tanpa cula. Nah ini mereka semuanya jenisnya Columbia, red Columbia dan green Columbia. Kalau ada culahnya biasanya teman-teman netizen menyebutnya El Salvador guys. Namun menurut saya sih sama aja ya, ada cula maupun tidak ada cula, tetap iguana ya tetap kita sayangi lah, tetap kita beri pakan dengan jenis yang sama dan perawatan yang sama. Nah ini iguananya sangat lucu dan sangat sehat ya tentunya, karena iguana ini sering saya jemur dan juga sering saya beri pakan yang sehat-sehat seperti kangkung, kecamba. Ketika ada pepaya, saya kasih pepaya dengan potongan yang kecil-kecil agar bisa mudah dimakan oleh iguana. Sangat cantik ya, sangat sehat. Iguana sehat mau atau tidak sehat bisa kita lihat dari pangkal ekor yang kurus ataupun di kelopak mata yang cenderung cekung. Itu tandanya iguana kita lagi tidak sehat guys kalau seperti itu. Ataupun yang ingin membeli, jangan beli iguana yang matanya lagi sayu atau pangkal ekor yang sedang kering atau kurus guys. Cukup mudah dan cukup simpel dalam melihat iguana sehat ataupun iguana sakit. Dan kita juga perlu mengetahui karakter dari iguana masing-masing kita guys, karena bisa dibilang karakternya itu beda-beda guys. Ada yang tiba-tiba langsung jinak, yang penakut, yang galak, itu beda-beda. Namun dengan treatment yang kita kasih setiap hari tentunya akan merubah dan mengatur karakter iguana-iguana kita guys. Nah ini awalnya, kalau yang merah ini awalnya galak, namun ketika sering saya pegang dan handle, iguana ini tiba-tiba menjadi jinak guys. Ya alhamdulillahnya juga sehat, tanpa minus, tanpa cacat. Iguana ini tetap terus saya rawat dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.